Menjua-jua. Saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya William Sembiring dengan tema hari ini, hidup seperti pohon korma. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buah korma biasanya banyak tumbuh di daerah padang gurun ataupun padang pasir yang memiliki cuaca ekstrim. Kadang pohon dari buah korma ini bahkan bisa hidup dengan kondisi air yang sangat-sangat sedikit. Ajaibnya, meskipun hidup di tengah kondisi ekstrim seperti itu, ia tidak mati dan bahkan terus tumbuh menghasilkan buah. Inilah yang membuat buah korma menjadi salah satu bahan makanan favorit di daerah padang pasir dan padang gurun, seperti di tanah Arab dan Timur Tengah. Dan dalam perjalanan waktu, buah korma ini kemudian dibawa ke negara-negara lain untuk dikembangbiakkan. Salah satunya ialah negara kita, Indonesia. Oleh sebab itu, kita di sini dapat menikmati buah korma tanpa perlu pergi jauh-jauh ke tanah Arab ataupun Timur Tengah. Saudara yang terkasih, pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 92 ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kemudian dilanjutkan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Seperti karakteristik pohon korma yang bisa kita lihat, demikianlah orang-orang Kristen yang hidup bersama Tuhan. Ia akan bertunas meskipun berada dalam lingkungan ekstrim. Ia akan berbuah meskipun berada dalam kondisi sulit. Ia juga akan menjadi berkat bagi orang sekitar walaupun kesusahan melanda hidupnya. Saudara yang terkasih, inilah realitas yang hendak ditunjukkan oleh pemazmur terhadap hidup manusia. Orang-orang benar tinggal di dalam naungan Tuhan akan memiliki karakteristik layaknya pohon korma. Lantas, maukah kita menjadi salah satunya? Siapkah kita tumbuh dan hidup layaknya pohon korma di tengah kondisi hidup yang tidak menyenangkan sama sekali? Siapkah kita menunjukkan mutu dan kualitas kita sebagai anak-anak Allah lewat buah yang kita hasilkan melalui perbuatan kita? Ini bukan sekedar pertanyaan, tapi pekerjaan yang harus kita lakukan. Dari fakta mengenai karakter pohon korma ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pemazmur tidak sembarangan mengambil perumpamaan. Ada maksud yang kuat dalam perumpamaan pohon korma ini untuk menggambarkan pribadi orang-orang benar dan bermutu tinggi. Seperti itulah orang yang benar dan dewasa dalam usia, layaknya kita diharapkan untuk hidup seperti pohon korma. Berakar kuat, mampu mengatasi hambatan untuk terus bertumbuh, lantas mampu hidup di tengah situasi sulit, dan kita juga mampu berbuah dan menjadi penyegar yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang sekitar kita. Lantas kita juga diajak untuk mampu pula menjadi tiang penyangga yang kuat di dalam kehidupan ini. Inilah yang bisa kita capai dan seharusnya kita lakukan oleh orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, demikianlah keadaan orang benar yang dituliskan oleh pemazmur. Mereka akan selalu subur dan segar. Mereka akan kuat dan menang di berbagai kondisi kehidupan. Bahkan di sampai masa tua mereka pun, mereka masih akan tetap berbuah. Marilah kita mengambil pelajaran dari pohon korma ini, sebagaimana kita telah melihatnya di atas tadi. Kiranya Allah memberkati kita, menumbuhkan firman ini dalam hidup kita, dan kita terus diberkati olehnya. Menjua-jua.